Situasi di Timur Tengah memanas ke titik didih setelah serangan militer Israel yang mematikan di Qatar, memicu kemarahan yang membara di Teheran. Para pejabat senior Iran mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan opsi militer yang kuat sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut tindakan provokatif dan tidak beralasan dari Israel. Serangan yang terjadi pada Selasa lalu di sebuah distrik padat penduduk di Doha, ibu kota Qatar, menewaskan puluhan warga sipil dan memicu kecaman luas di seluruh dunia. Laporan dari Reuters dan Al Jazeera menyebutkan bahwa di antara korban tewas terdapat beberapa pejabat senior Hamas, yang menjadi target utama Israel. Pemerintah Israel, dalam pernyataan resminya, mengklaim bahwa serangan tersebut adalah operasi yang tepat dan terfokus untuk melumpuhkan kepemimpinan Hamas yang bertanggung jawab atas serangan-serangan sebelumnya. Namun, pernyataan ini gagal meredam gelombang amarah, terutama dari Iran yang menganggap serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan tatanan regional. Kami tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kami dibantai. Darah yang tumpah di Qatar adalah darah kami juga, kata seorang perwakilan dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung di Press TV, saluran berita pemerintah Iran. Analisis dari para pakar Timur Tengah di Associated Press menunjukkan bahwa Iran melihat serangan ini sebagai upaya Israel untuk menguji batas-batas kesabaran regional, dengan harapan dapat mengacaukan stabilitas dan mengisolasi Iran. Namun, langkah ini justru berbalik menjadi bumerang. Iran kini telah mengerahkan unit-unit militer ke perbatasan dan pangkalan-pangkalan strategis, sebuah langkah yang dikonfirmasi oleh Financial Times berdasarkan laporan intelijen. Sebuah sumber militer yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada CNN bahwa Teheran telah memberitahu sekutu-sekutunya di Irak, Lebanon, dan Yaman untuk bersiap menghadapi potensi konflik skala penuh. Ini bukan lagi soal mungkin. Ini soal kapan, ujar sumber tersebut. Kemarahan Iran tidak hanya didasari oleh simpati terhadap Hamas, tetapi juga oleh pandangan strategis yang lebih luas. Teheran merasa bahwa serangan Israel ini adalah bagian dari pola yang lebih besar untuk melemahkan pengaruhnya di seluruh kawasan. Sejak serangan udara ke pangkalan-pangkalan Iran di Suriah hingga operasi rahasia yang dituduhkan di dalam wilayah Iran sendiri, Israel dianggap terus-menerus menantang Republik Islam. Serangan di Qatar menjadi titik kritis karena secara terang-terangan menargetkan sekutu penting dan memperlihatkan Israel sebagai kekuatan yang tidak ragu melancarkan serangan dimanapun, kapanpun, tanpa mempedulikan konsekuensi regional. Dalam siaran pers yang beredar di media sosial, seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Iran, sebagaimana dikutip oleh The Guardian, menyatakan, Israel telah membuat kesalahan perhitungan yang fatal. Mereka pikir dengan menyerang di luar Palestina, mereka akan aman. Mereka salah. Aksi mereka di Qatar telah menyatukan semua pihak yang selama ini terpecah. Mereka telah membangunkan raksasa yang sedang tidur. Pernyataan ini merujuk pada upaya Iran yang gencar untuk membangun koalisi anti-Israel dengan negara-negara Muslim lainnya. Sejumlah analis politik, seperti yang diwawancarai oleh BBC News, menilai bahwa langkah Iran untuk mempertimbangkan tindakan militer adalah respons yang tidak terhindarkan. Israel, dengan serangan di Qatar, telah secara efektif menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rentan. Tidak hanya di mata publik internasional, tetapi juga dalam menghadapi kekuatan militer Iran yang semakin meningkat. Iran tidak akan membiarkan serangan ini berlalu begitu saja. Mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, kata seorang analis dari Carnegie Endowment for International PAC. Jika Iran tidak merespons, itu akan menjadi tanda kelemahan, dan mereka tidak bisa menanggung risiko itu. Laporan dari Bloomberg menunjukkan bahwa pasar keuangan global telah bereaksi negatif terhadap berita ini, dengan harga minyak melonjak dan indeks saham di seluruh dunia jatuh. Para investor khawatir bahwa konflik skala besar di Timur Tengah akan mengganggu pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi. Sebuah sumber diplomatik di PBB yang berbicara kepada Associated Press mengonfirmasi bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis ini, tetapi harapan untuk mencapai resolusi damai tampak tipis. Suasana tegang. Setiap negara tampaknya memiliki agendanya sendiri, dan tidak ada yang mau mundur, ujar sumber tersebut. Jalan menuju deeskalasi terlihat sangat jauh.
Semua tanda menunjukkan bahwa Timur Tengah sedang berada di ambang konflik yang bisa menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade. Iran, yang selama ini dikenal berhati-hati dalam menanggapi provokasi, kini menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa batas kesabarannya telah habis. Serangan di Qatar bukan hanya sekadar insiden tunggal, itu adalah seruan perang, dan Iran tampaknya bersiap untuk menjawabnya. Dunia kini menahan napas, menunggu respons militer Iran, yang bisa mengubah peta geopolitik selamanya. Serangan udara Israel yang menargetkan sebuah apartemen di distrik Al-Wa'ab, Doha, telah mengguncang stabilitas kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat mediasi dan diplomasi. Insiden yang terjadi pada Selasa dini hari ini, menurut laporan awal dari Qatar News Agency, QNA, menewaskan puluhan orang, termasuk warga sipil dan sejumlah pejabat senior Hamas yang berada di ibu kota Qatar. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa serangan itu adalah bagian dari operasi preemptif untuk menetralisir kepemimpinan Hamas, yang mereka tuduh merencanakan serangan lebih lanjut terhadap Israel dari luar negeri. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, sebagaimana dikutip oleh The Jerusalem Post, menyatakan bahwa target adalah individu-individu yang bertanggung jawab langsung atas terorisme dan bukan merupakan operasi terhadap negara Qatar. Namun, klaim tersebut tidak diterima begitu saja oleh komunitas internasional dan negara-negara di Timur Tengah. Qatar, yang selama ini memainkan peran penting sebagai perantara antara Hamas dan Israel, mengutuk keras serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat dimaafkan dan tindakan terorisme negara. Kementerian Luar Negeri Qatar, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di Al Jazeera, menyebut serangan itu sebagai upaya sabotase terhadap semua upaya perdamaian dan deeskalasi. Pernyataan ini didukung oleh berbagai laporan dari BBC News yang mengindikasikan bahwa serangan itu terjadi pada saat negosiasi rahasia mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata sedang berlangsung. Para analis politik dan keamanan, seperti yang diwawancarai oleh The New York Times, menyebutkan bahwa serangan Israel ini menandai pergeseran taktik yang signifikan. Selama bertahun-tahun, Israel cenderung berhati-hati dalam menargetkan para pemimpin Hamas yang berada di negara-negara lain, terutama yang memiliki hubungan diplomatik atau strategis dengan Israel, seperti Qatar. Ini adalah langkah yang sangat berani dan berbahaya, kata seorang pakar keamanan regional. Israel tampaknya merasa bahwa dengan menargetkan Hamas di jantung diplomasi, mereka mengirim pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi musuh-musuh mereka. Namun, mereka juga membakar jembatan dengan mediator penting seperti Qatar. Implikasi regional dari serangan ini sangat mendalam. Sebagai tuan rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah, Al-Udeid, Qatar memiliki posisi strategis yang unik. Serangan Israel di wilayahnya tidak hanya menjadi penghinaan terhadap kedaulatan Qatar tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan antara AS dan negara-negara Teluk. Sebuah laporan dari Associated Press yang mengutip sumber-sumber diplomatik di Washington, D.C., menyatakan bahwa para pejabat AS sangat kecewa dengan tindakan Israel, yang mereka anggap merusak stabilitas yang rapuh di kawasan. Hubungan antara Washington dan Tel Aviv, yang sudah tegang di bawah kepemimpinan Presiden Biden, kini menghadapi ujian yang lebih berat. Di sisi lain, serangan ini menjadi justifikasi bagi Iran dan sekutu-sekutunya. Iran, yang selama ini mengkritik Qatar karena memiliki hubungan baik dengan AS dan Israel, kini menemukan titik kesamaan untuk menggalang dukungan. Seperti yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal, Teheran telah secara aktif menghubungi Doha, menawarkan dukungan dan mengecam agresi Israel. Implikasi yang paling mencolok adalah bagaimana serangan ini mendorong negara-negara Teluk, yang selama ini berhati-hati, untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meskipun memiliki hubungan yang kompleks dengan Iran, telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan mendesak PBB untuk mengambil tindakan. Sejumlah analis di CNN berpendapat bahwa serangan ini mungkin didasari oleh motivasi politik domestik di Israel. Dengan ketidakstabilan politik yang terus-menerus dan meningkatnya tekanan dari sayap kanan, Perdana Menteri Israel mungkin melihat serangan di Qatar sebagai cara untuk menunjukkan ketegasan dan mendapatkan kembali dukungan publik. Ini adalah tindakan yang berisiko tinggi dengan potensi imbalan politik jangka pendek, ujar seorang komentator politik.
Tapi risikonya adalah mengisolasi Israel dari sekutu-sekutu strategisnya dan memicu konflik regional yang lebih besar. Pemerintah Qatar, melalui saluran Al Jazeera, telah mengeluarkan seruan mendesak untuk diadakannya pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, OKI. Qatar berharap bisa menggalang respons kolektif yang kuat dari negara-negara Muslim untuk menekan Israel. Implikasinya adalah bahwa Israel kini menghadapi front persatuan yang lebih luas dari negara-negara Muslim, yang berpotensi melemahkan posisinya di kancah internasional. Laporan dari The Washington Post menyoroti bahwa serangan ini juga telah membangkitkan sentimen anti-Israel di kalangan masyarakat biasa di seluruh Timur Tengah, yang bisa memicu protes dan ketidakstabilan internal. Secara keseluruhan, serangan Israel di Qatar bukanlah sekadar operasi militer. Itu adalah peristiwa geopolitik dengan konsekuensi yang jauh melampaui target langsungnya. Itu telah membongkar lapisan-lapisan rumit hubungan di Timur Tengah, menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan, dan membuka pintu bagi era baru ketegangan yang lebih brutal. Israel, dengan langkahnya ini, telah menunjukkan kesediaannya untuk mengambil risiko besar, tetapi respons yang telah diprovokasi mungkin jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka perkirakan. Dunia kini menanti respons kolektif dari negara-negara yang selama ini menjadi penyeimbang, yang kini terancam oleh tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan yang tak termaafkan. Serangan udara Israel di Qatar, sebuah negara yang secara geografis jauh dari perbatasan Iran, telah memicu kemarahan yang luar biasa di Teheran, mengantar kawasan ke ambang konflik yang tidak terduga. Reaksi Iran yang tajam dan segera, yang tercermin dari pernyataan-pernyataan pejabat tinggi dan pergerakan militer, bukan hanya didasarkan pada solidaritas sederhana dengan Hamas, tetapi merupakan hasil dari perhitungan strategis yang jauh lebih dalam. Seperti dilaporkan oleh The Guardian, Iran melihat serangan ini sebagai titik balik yang mendefinisikan ulang aturan main di Timur Tengah, sebuah provokasi yang sengaja dirancang untuk menguji batas kesabaran Iran. Seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri Iran, yang berbicara secara anonim kepada Associated Press, menjelaskan bahwa serangan di Qatar bukanlah insiden terisolasi. Ini adalah bagian dari pola agresivitas Israel yang terus meningkat, yang bertujuan untuk melemahkan poros perlawanan yang dipimpin oleh Iran. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Teheran bahwa Israel tidak hanya menargetkan Hamas, tetapi juga jaringan sekutu dan proksi Iran, mulai dari Hizbullah di Lebanon hingga kelompok-kelompok bersenjata di Irak dan Yaman. Serangan di Doha, dalam pandangan Iran, adalah eskalasi yang disengaja ke wilayah yang selama ini dianggap sebagai zona netral, menantang pengaruh Iran di seluruh kawasan. Menurut analisis dari The Washington Post, Qatar, meskipun memiliki hubungan yang kompleks dan kadang-kadang tegang dengan Iran, telah menjadi jembatan diplomatik yang penting. Melalui Qatar, Iran dan sekutunya dapat mempertahankan jalur komunikasi tidak langsung dengan negara-negara Barat dan bahkan Israel. Serangan Israel di Doha menghancurkan jembatan ini, membuat diplomasi menjadi jauh lebih sulit. Israel telah membuang buku pedoman diplomasi. Mereka mengirim pesan bahwa tidak ada pihak ketiga yang aman dari jangkauan mereka, kata seorang analis dari think tank International Crisis Group yang diwawancarai oleh Reuters. Bagi Iran, ini berarti semua opsi non-militer kini dipertanyakan. Mereka merasa terpaksa untuk merespons dengan cara yang sama. Laporan dari Bloomberg menunjukkan bahwa di balik layar, militer Iran sedang mengevaluasi berbagai opsi respons. Dari serangan siber yang menargetkan infrastruktur Israel hingga serangan roket dari sekutu-sekutu regional, semua kemungkinan sedang dipertimbangkan. Sebuah sumber militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Press TV bahwa garis merah telah dilanggar. Sumber itu menambahkan, Israel telah memilih untuk memindahkan medan perang ke tempat yang mereka pikir aman. Mereka akan segera menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman. Kemarahan publik di Iran juga memainkan peran penting. Meskipun pemerintah Iran dikenal mengendalikan narasi media, berita tentang serangan di Qatar, dengan gambar-gambar korban sipil, telah memicu gelombang sentimen anti-Israel di media sosial dan ruang publik. Al Jazeera, melalui laporan dari Teheran, menunjukkan bahwa demonstrasi kecil telah terjadi di beberapa kota, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Hal ini memberikan tekanan tambahan pada kepemimpinan Iran untuk tidak hanya mengutuk, tetapi juga bertindak.
Secara ideologis, serangan di Qatar juga menantang narasi yang selama ini dipegang oleh Iran. Republik Islam selalu memposisikan dirinya sebagai pelindung rakyat Palestina dan kekuatan yang menentang imperialisme Zionis. Dengan serangan yang begitu berani di Doha, Israel secara efektif menantang posisi ini. Jika Iran tidak merespons secara militer, itu bisa dilihat sebagai kelemahan, yang akan merusak kredibilitasnya di mata sekutu-sekutunya di seluruh kawasan, terutama Hizbullah, Hamas, dan Houthi di Yaman. Iran harus menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan dominan di kawasan, kata seorang akademisi Timur Tengah yang diwawancarai oleh CNN. Mereka tidak bisa membiarkan Israel menentukan aturan main. Jika mereka melakukannya, pengaruh mereka akan terkikis secara signifikan. Laporan dari The New York Times menyoroti bahwa serangan ini juga telah mendorong negara-negara yang selama ini ragu-ragu, seperti Arab Saudi dan Mesir, untuk lebih condong ke arah Iran. Dengan menganggap serangan itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab dan Muslim, Israel secara tidak sengaja telah menyatukan musuh-musuhnya. Serangan ini adalah anugerah bagi Iran, ujar seorang diplomat Barat yang diwawancarai oleh BBC News. Israel telah membuat musuh dari sekutu potensial, dan pada saat yang sama, memberikan Iran alasan sempurna untuk menggalang persatuan. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, sebagaimana dikutip oleh Mehr News Agency, Iran tidak hanya mengutuk tindakan Israel, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari komunitas internasional. Dunia tidak bisa lagi menutup mata. Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perangnya, kata juru bicara itu. Pernyataan ini tidak hanya ditujukan kepada Israel, tetapi juga kepada Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang dianggap sebagai pendukung Tel Aviv. Iran percaya bahwa respons militer yang kuat dan terukur akan mengirim pesan yang jelas kepada semua pihak bahwa provokasi semacam itu tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Secara keseluruhan, kemarahan Iran terhadap serangan di Qatar bukan hanya soal balas dendam, tetapi sebuah respons yang kompleks dan berlapis. Itu adalah kombinasi dari kalkulasi strategis, ideologi, tekanan publik, dan kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas regional. Serangan Israel di Doha, yang mungkin dirancang untuk memberikan keuntungan taktis, justru telah menempatkan Timur Tengah pada jalur yang sangat berbahaya, di mana ambang batas antara diplomasi dan konflik terbuka telah terhapus. Dan kini, dunia menahan napas, menunggu apa yang akan menjadi respons dari raksasa yang terbangun ini. Doha di tengah puing-puing apartemen yang hancur di distrik Al-Wa'ab, Doha, tim penyelamat terus bekerja tanpa henti untuk mencari korban selamat, meskipun harapan semakin menipis. Laporan terkini dari Qatar Red Crescent Society yang dikutip oleh Al Jazeera menyebutkan bahwa jumlah korban tewas kini telah melampaui 40 orang, dengan mayoritas adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Kerusakan yang meluas dan jumlah korban jiwa yang signifikan telah memicu gelombang kecaman dari seluruh dunia, menempatkan Israel dalam posisi yang sangat terisolasi di panggung internasional. Pernyataan dari PBB, yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan. Seperti yang dilaporkan oleh United Nations News, Guterres mendesak penyelidikan independen atas insiden tersebut dan menuntut agar pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima, kata Guterres. Menargetkan area sipil, terlepas dari alasan yang diklaim, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kecaman serupa datang dari Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dalam siaran pers yang beredar di Euronews, menyatakan bahwa serangan ini tidak hanya menempatkan nyawa tak bersalah dalam bahaya, tetapi juga merusak semua upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan. Di seluruh negara Muslim, kecaman terhadap Israel sangat keras. Liga Arab, dalam pertemuan darurat di Kairo, mengeluarkan resolusi yang mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme negara yang keji. Resolusi itu, yang disiarkan oleh Arab News, menyerukan kepada semua negara anggota untuk meninjau kembali hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Sentimen yang sama juga bergema di Organisasi Kerjasama Islam, OKI.
Dalam pernyataan yang dirilis di Jeddah dan dikutip oleh Anadolu Agency, Oki menyebut serangan itu sebagai agresi brutal dan mendesak komunitas internasional untuk segera mengakhiri impunitas Israel. Reaksi ini menunjukkan betapa serangan di Qatar telah berhasil menyatukan negara-negara yang sering kali memiliki perbedaan pendapat. Bahkan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Israel pun merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan yang hati-hati. Amerika Serikat, melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, menyatakan keprihatinan mendalam atas hilangnya nyawa tak bersalah dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun, pernyataan yang disiarkan di CNN ini dikritik karena dianggap terlalu lunak dan gagal secara langsung mengutuk Israel. Kritikan ini juga datang dari dalam negeri AS, di mana sejumlah anggota Kongres mendesak pemerintahan Biden untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tel Aviv. Kita tidak bisa terus-menerus memberikan cek kosong kepada Israel, kata seorang anggota DPR dalam wawancara dengan Fox News. Laporan dari The New York Times menyoroti bahwa serangan di Qatar juga telah menimbulkan keraguan serius di kalangan sekutu-sekutu baru Israel di kawasan Teluk, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang baru-baru ini menormalisasi hubungan mereka melalui kesepakatan Abraham. Meskipun kedua negara ini belum secara resmi mengutuk serangan tersebut sekeras Qatar atau negara-negara lain, laporan dari Reuters menunjukkan bahwa para pejabat di Abu Dhabi dan Manama telah menyatakan kegelisahan mereka dalam percakapan pribadi. Mereka khawatir bahwa tindakan agresif Israel akan merusak upaya mereka untuk membangun hubungan yang lebih stabil di kawasan. Kepercayaan telah rusak, kata seorang sumber diplomatik yang akrab dengan situasi tersebut. Bagaimana Anda bisa percaya pada negara yang bersedia menyerang di wilayah sekutu? Di luar ranah politik, kecaman juga datang dari berbagai organisasi non-pemerintah dan kelompok hak asasi manusia. Amnesty International dan Human Rights Watch, dalam pernyataan terpisah yang dikutip oleh The Guardian, menyebut serangan itu sebagai potensi kejahatan perang, dan menuntut penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi apakah serangan itu disengaja atau tidak proporsional. Pernyataan ini menambah tekanan moral pada Israel. Para analis dari Carnegie Endowment for International PAC yang diwawancarai oleh Bloomberg berpendapat bahwa serangan ini secara efektif telah membongkar narasi Israel yang berupaya untuk memisahkan Hamas dari masyarakat Palestina secara lebih luas. Dengan menargetkan para pemimpin Hamas di sebuah negara netral yang memiliki hubungan dengan banyak pihak, Israel telah memprovokasi respons yang tidak terduga dan memicu gelombang kecaman yang tidak bisa mereka kendalikan. Israel telah melakukan kesalahan strategis yang sangat besar, kata seorang analis. Mereka telah mengubah narasi dari perang melawan teror menjadi agresi terhadap negara berdaulat. Ini adalah perbedaan yang sangat penting di mata dunia. Secara keseluruhan, serangan Israel di Qatar, dengan jumlah korban jiwa yang tragis, telah menciptakan badai kecaman internasional yang menempatkan Israel pada posisi yang sangat sulit. Dari PBB hingga Liga Arab, dari Uni Eropa hingga kelompok hak asasi manusia, suara-suara yang mengutuk tindakan ini semakin keras dan bersatu. Israel kini menghadapi krisis diplomatik dan moral yang signifikan, yang tidak hanya akan merusak reputasinya di mata dunia tetapi juga berpotensi mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah selamanya. Serangan ini tidak hanya menewaskan puluhan orang, itu juga membunuh kepercayaan dan merusak fondasi perdamaian yang selama ini rapuh. Tel Aviv, di tengah badai kecaman internasional yang semakin membesar, pemerintah Israel tetap teguh pada pendiriannya bahwa serangan udara di Doha, Qatar, adalah operasi militer yang sah dan perlu. Kantor Perdana Menteri Israel, dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan oleh The Jerusalem Post, mengklaim bahwa target serangan tersebut bukanlah warga sipil, melainkan komandan-komandan senior Hamas yang bertanggung jawab langsung atas perencanaan dan pelaksanaan serangan teroris terhadap Israel. Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel, IDF, Laksamana Daniel Hagari, dalam konferensi pers yang disiarkan di Channel 12 News, menampilkan apa yang diklaimnya sebagai bukti intelijen yang tak terbantahkan. Hagari menunjukkan peta dan rekaman video drone yang memperlihatkan pergerakan target di sekitar apartemen yang menjadi sasaran, serta dokumen-dokumen yang diklaim sebagai rencana operasional Hamas. Kami memiliki informasi yang sangat spesifik dan dapat diverifikasi, kata Hagari. Individu-individu ini bukan hanya politisi,
mereka adalah otak di balik pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersembunyi di Qatar, menggunakan status negara itu sebagai mediator untuk merencanakan lebih banyak teror. Dunia harus mengerti bahwa teror tidak mengenal batas negara. Kami tidak akan membiarkan musuh kami merencanakan serangan dari tempat yang aman. Pernyataan ini mencerminkan narasi yang ingin dibangun oleh Israel, bahwa tindakan mereka adalah tindakan pertahanan diri yang sah terhadap ancaman yang terus-menerus. Narasi Israel ini didukung oleh beberapa outlet media konservatif dan pro-Israel, seperti Breitbart News, yang menyoroti betapa para pemimpin Hamas selama ini menikmati kehidupan yang relatif mewah di Qatar sambil memimpin organisasi yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh banyak negara. Mereka berpendapat bahwa selama para pemimpin Hamas bebas bergerak dan merencanakan serangan, tidak akan ada perdamaian sejati. Seorang kolumnis di The Wall Street Journal menulis bahwa serangan ini, meskipun berisiko, mengirim pesan yang jelas, tidak ada tempat persembunyian bagi mereka yang menumpahkan darah tak bersalah. Namun, klaim Israel ini disambut dengan skeptisisme dan kritik tajam. Banyak pihak, termasuk para analis di CNN, mempertanyakan validitas intelijen yang disajikan. Mereka menyoroti bahwa Israel sebelumnya juga pernah melakukan kesalahan dalam penargetan yang mengakibatkan korban sipil. Meskipun mungkin ada niat untuk menargetkan pemimpin Hamas, presisi adalah kunci. Jika korban sipil begitu besar, itu menunjukkan kegagalan intelijen atau penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, kata seorang pakar militer yang diwawancarai oleh Reuters. Keraguan ini diperkuat oleh laporan dari Al Jazeera yang memuat kesaksian para saksi mata dan tim penyelamat yang menyatakan bahwa apartemen yang diserang dihuni oleh keluarga, termasuk anak-anak. Lebih jauh lagi, klaim Israel ini secara politis dianggap sebagai upaya untuk membenarkan tindakan yang sangat kontroversial. Menurut laporan dari The New York Times, serangan ini terjadi pada saat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menghadapi tekanan domestik yang sangat besar terkait kegagalan intelijen sebelumnya dan unjuk rasa besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya. Serangan di Qatar bisa jadi merupakan manuver politik yang bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah internal. Ini adalah tindakan yang diperhitungkan, kata seorang analis politik Israel. Bisa jadi ini adalah cara untuk menunjukkan kepada publik dan lawannya bahwa dia masih memegang kendali dan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menjaga Israel aman. Pemerintah Qatar, melalui Kementerian Luar Negerinya, secara eksplisit membantah klaim Israel. Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Qatar News Agency, QNA, Qatar menyatakan bahwa klaim Israel adalah kebohongan yang dirancang untuk menutupi kejahatan perang mereka. Semua individu yang berada di dalam gedung itu adalah tamu resmi kami dan kami memiliki kendali penuh atas pergerakan mereka. Tidak ada kegiatan teroris yang terjadi di wilayah kami. Pernyataan ini menambahkan lapisan lain pada kontroversi, menempatkan klaim Israel dalam kerangka yang lebih meragukan. Implikasi dari klaim Israel ini juga mencakup hubungan diplomatik. Dengan bersikeras bahwa serangan itu adalah langkah yang tepat, Israel secara efektif menantang negara-negara yang menampung para pemimpin Hamas untuk mengambil tindakan atau menghadapi konsekuensinya. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan negara. Seperti yang dilaporkan oleh BBC News, banyak negara melihat serangan di Qatar sebagai presiden yang berbahaya. Jika Israel bisa menyerang di Qatar, negara mana lagi yang tidak aman? Kata seorang diplomat Eropa yang tidak ingin disebutkan namanya. Ini adalah pelanggaran terhadap norma-norma internasional yang telah berlaku selama puluhan tahun. Secara keseluruhan, meskipun Israel mencoba untuk membenarkan serangannya sebagai operasi terfokus terhadap terorisme, klaim ini tampaknya gagal untuk meredakan kemarahan yang meluas. Jumlah korban sipil, kesaksian dari lapangan, dan bantahan keras dari Qatar telah merusak kredibilitas klaim tersebut di mata sebagian besar komunitas internasional. Alih-alih mendapatkan dukungan, Israel justru menghadapi isolasi yang semakin dalam. Langkah ini mungkin telah memuaskan basis politik domestiknya, tetapi dengan mengorbankan reputasi internasionalnya dan mengancam untuk memicu eskalasi yang lebih besar di Timur Tengah. Setelah serangan Israel yang mematikan di Qatar, Iran tidak membuang-buang waktu. Dalam sebuah langkah diplomasi yang cepat dan terkoordinasi,
Teheran telah meluncurkan kampanye agresif untuk menggalang dukungan dari negara-negara Muslim di seluruh dunia, dengan fokus utama pada negara-negara kunci seperti Arab Saudi dan Mesir. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk front persatuan yang solid melawan apa yang mereka sebut sebagai agresi Zionis yang tak terkendali. Seperti dilaporkan oleh The Guardian, langkah ini merupakan kesempatan strategis bagi Iran untuk keluar dari isolasi diplomatik dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin pertahanan hak-hak Muslim. Kementerian Luar Negeri Iran, sebagaimana dikutip oleh kantor berita Fars News Agency, telah mengirim utusan khusus ke Riyadh dan Kairo. Utusan ini membawa pesan dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menyerukan persatuan umat Islam untuk menghadapi musuh bersama. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa percakapan antara pejabat Iran dan Arab Saudi telah berlangsung di balik layar, dengan fokus pada bagaimana menanggapi serangan Israel yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas seluruh kawasan. Seorang sumber diplomatik di Riyadh yang berbicara kepada Associated Press mengakui bahwa ada konsensus yang berkembang di kalangan negara-negara Teluk bahwa tindakan Israel di Qatar tidak dapat dibiarkan tanpa respons. Ini adalah momen yang sangat signifikan. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Iran dan Arab Saudi tegam, ditandai oleh perang proksi di Yaman, ketidakpercayaan, dan persaingan untuk mendapatkan pengaruh regional. Namun, serangan Israel di wilayah Arab yang netral telah menciptakan irisan yang bisa dimanfaatkan Iran. Israel telah membuat kesalahan fatal, kata seorang analis politik dari Brookings Institution yang diwawancarai oleh CNN. Mereka telah memaksa musuh-musuh bebuyutan untuk bersatu. Iran sekarang memiliki kesempatan untuk memposisikan dirinya bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai sekutu yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan Arab. Selain Arab Saudi, Mesir juga menjadi target penting dalam kampanye diplomasi Iran. Meskipun Kairo memiliki hubungan damai dengan Israel dan sering bertindak sebagai mediator, serangan di Qatar telah memicu kemarahan di Mesir. Mesir melihat serangan ini sebagai ancaman langsung terhadap upaya mediasi mereka dan sebagai penghinaan terhadap peran mereka sebagai kekuatan regional. Laporan dari The New York Times menunjukkan bahwa Menteri Luar Negeri Mesir telah mengadakan panggilan telepon dengan mitranya dari Iran, sebuah hal yang jarang terjadi. Isi percakapan tersebut, menurut sumber anonim, adalah tentang koordinasi respons dan membangun konsensus regional. Reaksi dari negara-negara lain di kawasan juga mendukung kampanye Iran. Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan, yang dikutip oleh Anadolu Agency, telah mengutuk keras serangan Israel dan menyatakan dukungan penuh untuk upaya Iran dalam menggalang persatuan umat Islam. Pakistan, Malaysia, dan Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Israel dan mendukung seruan Iran untuk persatuan. Laporan dari BBC News menyoroti bahwa di kalangan masyarakat di negara-negara ini, sentimen anti-Israel semakin menguat, memberikan tekanan politik pada para pemimpin mereka untuk mengambil tindakan. Tujuan utama Iran dari kampanye diplomasi ini tidak hanya untuk mengutuk, tetapi untuk memobilisasi dukungan militer dan politik. Iran berharap bisa membangun sebuah koalisi perlawanan, yang tidak lagi hanya terdiri dari proksi-proksi bersenjata, tetapi juga dari negara-negara berdaulat yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang signifikan. Bloomberg melaporkan bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan puncak darurat dengan negara-negara yang bersedia bergabung dalam poros anti-Israel, sebuah langkah yang bisa mengubah dinamika kekuatan di Timur Tengah selamanya. Ini adalah momen yang menentukan bagi Iran, kata seorang pengamat dari International Crisis Group. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin yang efektif dan bukan hanya kekuatan destruktif. Di sisi lain, ada juga tantangan bagi Iran. Sejumlah negara Arab, meskipun marah, masih skeptis terhadap niat Iran. Mereka khawatir bahwa Iran akan menggunakan krisis ini untuk memajukan agenda hegemoniknya sendiri. The Wall Street Journal melaporkan bahwa para pejabat di beberapa ibu kota Arab telah meminta jaminan dari Teheran bahwa kampanye ini murni tentang respons terhadap Israel dan tidak akan digunakan untuk mengganggu stabilitas internal mereka. Namun, dengan Israel yang semakin agresif, banyak negara Arab mungkin tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Iran. Secara keseluruhan,
Serangan Israel di Qatar telah memberikan Iran sebuah kesempatan emas untuk memimpin sebuah gerakan diplomatik yang kuat dan bersatu. Dengan menggalang dukungan dari negara-negara Muslim, termasuk Arab Saudi dan Mesir, Iran berusaha untuk membentuk aliansi yang akan mengisolasi Israel lebih jauh lagi di panggung internasional. Keberhasilan kampanye ini akan menentukan apakah Timur Tengah akan bergerak menuju deeskalasi atau eskalasi yang tidak dapat dihindari. Dan dengan setiap hari yang berlalu, tampaknya kemungkinan eskalasi semakin meningkat, didorong oleh sebuah front persatuan baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Pergeseran geopolitik yang mengejutkan sedang terjadi di Timur Tengah, sebuah fenomena yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Negara-negara yang selama ini menjadi rival bebuyutan Iran, yaitu Arab Saudi dan Mesir, kini menunjukkan tanda-tanda yang jelas untuk bersekutu dengan Teheran dalam mengutuk dan menanggapi serangan Israel di Qatar. Perubahan sikap ini, yang menurut laporan dari Associated Press merupakan hasil dari rasa ancaman bersama, bisa secara fundamental mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut. Pada hari Rabu lalu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam sebuah konferensi pers di Riyadh yang disiarkan oleh Al Arabiya, mengumumkan bahwa kerajaan mengutuk serangan Israel sebagai tindakan agresi terang-terangan yang melanggar semua norma hukum internasional dan kedaulatan negara-negara Arab. Pernyataan ini diikuti dengan langkah diplomatik yang lebih signifikan. Sebuah laporan eksklusif dari Reuters mengungkapkan bahwa Pangeran Faisal telah mengadakan pembicaraan telepon yang hangat dan produktif dengan mitranya dari Iran. Percakapan ini, yang terkonfirmasi oleh sumber diplomatik Saudi, berfokus pada mekanisme koordinasi untuk memberikan respons kolektif. Kami tidak bisa lagi tinggal diam, kata seorang pejabat senior Saudi yang enggan disebutkan namanya kepada Bloomberg. Israel telah melewati batas dengan menyerang di wilayah Arab yang berdaulat. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang kedaulatan kita sendiri. Laporan dari The New York Times menyoroti bahwa perubahan sikap Arab Saudi ini sangat penting. Riyadh, yang selama ini diam-diam menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Israel, terutama dalam menghadapi ancaman bersama dari Iran, kini merasa dikhianati. Israel, dengan serangan di Qatar, telah secara efektif menempatkan Arab Saudi pada posisi yang sulit. Mendukung Israel berarti mengorbankan kredibilitasnya di dunia Arab dan Muslim. Pilihan yang lebih bijak, dan yang sedang diambil, adalah berpihak pada solidaritas Arab. Israel telah menembak kaki mereka sendiri, kata seorang analis politik Timur Tengah di Carnegie Endowment for International PAC kepada The Guardian. Mereka memaksa Saudi untuk memilih antara mereka dan negara-negara Arab lainnya. Pilihan Saudi jelas. Sementara itu, di Kairo, Mesir juga mengambil sikap serupa. Meskipun memiliki perjanjian damai dengan Israel, Mesir kini bersuara sangat keras. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dalam sebuah pidato yang disiarkan di Egyptian State TV, mengecam serangan itu sebagai tindakan biadab yang tidak dapat diterima. Mesir, yang selama ini menjadi mediator utama antara Israel dan Hamas, kini merasa bahwa perannya telah dirusak dan direndahkan. Laporan dari BBC News menyebutkan bahwa intelijen Mesir telah menangguhkan semua kontak tidak langsung dengan Israel dan mengancam untuk menarik diri dari semua negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung. Israel tidak hanya menyerang Qatar, mereka menyerang proses perdamaian itu sendiri, kata seorang pejabat keamanan Mesir. Keputusan Mesir untuk bersekutu dengan Iran, meskipun tidak diumumkan secara terbuka, adalah sebuah langkah yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, Kairo dan Teheran memiliki hubungan yang tegang karena perbedaan ideologi dan aliansi regional. Namun, menurut laporan dari CNN, kedua negara ini kini melihat Israel sebagai ancaman yang lebih besar. Mesir khawatir bahwa ketidakstabilan yang dipicu oleh Israel dapat meluas ke perbatasan mereka, terutama di Semenanjung Sinai, di mana Mesir sudah berjuang melawan kelompok-kelompok ekstremis. Bekerja sama dengan Iran, meskipun tidak nyaman, dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk menahan agresi Israel. Implikasi dari aliansi yang baru terbentuk ini sangat besar. Pertama, itu akan memberikan Iran legitimasi yang sangat dibutuhkan di mata dunia Arab. Dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Mesir, Iran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan nakal yang sendirian, tetapi sebagai bagian dari front persatuan yang lebih luas.
Kedua, ini akan mengisolasi Israel lebih jauh dari sebelumnya. Israel kini menghadapi kemungkinan harus berurusan dengan respons terkoordinasi dari negara-negara Arab, bukan hanya dari kelompok-kelompok proksi. Dan ketiga, ini akan memberikan tekanan yang sangat besar pada Amerika Serikat. Seperti yang dilaporkan oleh The Washington Post, Washington kini harus berhadapan dengan sekutu-sekutu utamanya di Timur Tengah yang bersatu melawan sekutu terdekatnya. Pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Saudi, yang dikutip oleh Ashar Al-Awsat, menegaskan bahwa masa depan kawasan ini akan ditentukan oleh persatuan kita. Kita harus bekerja sama untuk menghentikan agresi ini sebelum terlambat. Kata-kata ini tidak hanya ditujukan untuk Israel, tetapi juga untuk Iran, sebuah undangan untuk mengesampingkan perbedaan masa lalu demi kepentingan yang lebih besar. Secara keseluruhan, serangan Israel di Qatar telah menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan aliansi lama dan membentuk yang baru. Posisi baru Arab Saudi dan Mesir, yang bersekutu dengan Iran, menandai titik balik yang bersejarah. Ini adalah solidaritas yang lahir dari rasa frustrasi dan kemarahan terhadap tindakan Israel yang dianggap tidak bertanggung jawab. Dunia kini menahan napas, menanti apakah front persatuan ini akan tetap solid dan bagaimana hal itu akan mengubah dinamika konflik yang telah berlarut-larut ini. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat pernyataan publik yang mengejutkan, mengkritik keras serangan udara sepihak Israel di Qatar. Pernyataan ini, yang disampaikan dalam sebuah rally kampanye di Mar-a-Lago dan disiarkan secara langsung oleh Fox News, menandai pergeseran signifikan dari sikap pro-Israel yang selama ini menjadi ciri khasnya. Trump menyebut tindakan Israel sebagai keputusan yang mengerikan, yang hanya akan menghancurkan semua pekerjaan baik yang telah kita lakukan. Saya melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, dan itu sangat menyedihkan, kata Trump di hadapan para pendukungnya. Mereka menyerang Qatar. Mengapa? Qatar adalah teman, mereka adalah tuan rumah pangkalan militer kita yang paling penting. Mereka membantu kita. Dan Israel pergi dan mengebom mereka. Ini adalah hal terbodoh yang bisa mereka lakukan. Mereka merusak upaya perdamaian, mereka membahayakan kepentingan Amerika, dan mereka membuat kita semua terlihat buruk. Pernyataan ini, yang menurut laporan CNN tidak diantisipasi oleh para penasihatnya, langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Kritik Trump terhadap Israel sangat kontras dengan kepemimpinannya sebelumnya, di mana ia memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem dan menengahi kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Sikap ini telah membuat banyak pengamat bertanya-tanya tentang motivasinya. Analis politik di The New York Times berspekulasi bahwa kritik ini mungkin merupakan kalkulasi politik yang cerdik. Trump melihat kesempatan, kata seorang analis. Dia melihat pemerintahan Biden yang tampak ragu-ragu dan tidak efektif dalam mengelola krisis ini, dan dia memanfaatkan kelemahan itu. Dia memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa membawa stabilitas kembali ke kawasan. Namun, ada juga interpretasi lain. Laporan dari Associated Press yang mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Trump menunjukkan bahwa ia benar-benar merasa frustrasi dengan tindakan Israel. Trump disebut-sebut merasa bahwa tindakannya, terutama kesepakatan Abraham, sedang dirusak oleh kebijakan Netanyahu yang agresif. Dia merasa bahwa Netanyahu dan Israel tidak menghargai pekerjaan yang telah dia lakukan untuk mereka, kata seorang sumber anonim. Dia pikir Israel seharusnya lebih berhati-hati. Ini bukan lagi soal politik, ini soal ego. Kritik Trump juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan elit politik Amerika Serikat, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, tentang arah kebijakan Israel. Banyak yang khawatir bahwa tindakan Israel yang terus-menerus memprovokasi akan menarik AS ke dalam konflik regional yang tidak diinginkan. Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa para pejabat senior di Pentagon telah menyatakan kegelisahan yang signifikan atas situasi di Timur Tengah dan bahwa serangan di Qatar membuat pekerjaan kita jauh lebih sulit. Pandangan ini didukung oleh sebuah editorial di Bloomberg yang menyerukan AS untuk meninjau kembali aliansinya dengan Israel jika Tel Aviv terus bertindak secara sepihak. Di sisi lain, kritik Trump telah memicu reaksi keras dari para pendukung setia Israel di AS. Beberapa organisasi lobi pro-Israel,
seperti yang dilaporkan oleh The Times of Israel, telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam Trump. Menarik sekali melihat siapa yang berpihak pada teroris, kata seorang komentator konservatif, merujuk pada pernyataan Trump. Namun, Trump tampaknya tidak terpengaruh oleh kritik ini. Saya tidak peduli. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, katanya. Ini adalah bencana. Dan kita harus menghentikannya sekarang. Masuknya Trump ke dalam perdebatan ini juga memiliki implikasi internasional yang besar. Pernyataannya memberikan legitimasi tambahan bagi negara-negara yang mengutuk Israel, terutama Iran dan sekutu-sekutunya. Seperti dilaporkan oleh Al Jazeera, pernyataan Trump telah disiarkan ulang di media pemerintah Iran, Mesir, dan Arab Saudi sebagai bukti bahwa bahkan sekutu terkuat Israel pun menentang tindakannya. Ini memperkuat narasi bahwa Israel terisolasi dan bertindak secara tidak bertanggung jawab. Secara keseluruhan, pernyataan Donald Trump tentang serangan Israel di Qatar adalah sebuah peristiwa politik yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa bahkan di antara sekutu terkuat Israel, ada kekhawatiran yang mendalam tentang tindakan Tel Aviv yang agresif. Dengan mengkritik Israel, Trump tidak hanya membedakan dirinya dari lawan-lawan politiknya, tetapi juga secara efektif mengubah perdebatan di Amerika Serikat dan memberikan dorongan tak terduga bagi negara-negara yang ingin melihat Israel dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah langkah yang berani, dan implikasinya akan terasa di seluruh dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Pernyataan Donald Trump yang mengecam serangan Israel di Qatar bukanlah sekadar gertakan politik, melainkan cerminan dari kekhawatiran yang mendalam dan terperinci mengenai bagaimana tindakan tersebut merusak kepentingan strategis Amerika Serikat. Para analis politik dan pakar kebijakan luar negeri, baik yang pro maupun kontra terhadap Trump, sepakat bahwa kritiknya didasarkan pada logika yang kuat, terutama terkait dengan 3 pilar utama, upaya perdamaian, posisi Amerika Serikat di Timur Tengah, dan potensi ancaman terhadap pangkalan militer AS. Menurut laporan dari Bloomberg, salah satu alasan utama di balik kemarahan Trump adalah kegagalan Israel untuk mengakui dan melindungi kesepakatan Abraham. Trump, yang melihat kesepakatan Abraham sebagai salah satu pencapaian kebijakan luar negerinya yang paling penting, merasa bahwa tindakan sepihak Israel telah merusak fondasi perjanjian tersebut. Dia menganggap bahwa perjanjian itu adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan, kata seorang mantan pejabat pemerintahan Trump yang berbicara secara anonim kepada The Wall Street Journal. Dengan menyerang di wilayah negara yang menjalin hubungan dengan AS, Israel secara efektif membuat kesepakatan Abraham terlihat rapuh dan tidak berharga di mata negara-negara Arab lain yang mungkin tertarik untuk bergabung. Para analis di Carnegie Endowment for International PAC setuju, menambahkan bahwa serangan ini telah menempatkan para pemimpin di Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam posisi yang sulit secara politik, karena mereka kini menghadapi kritik dari dalam negeri karena menjalin hubungan dengan Israel. Alasan kedua yang mendasari pandangan Trump adalah bagaimana serangan tersebut berpotensi mengancam pasukan militer AS di kawasan tersebut. Qatar adalah tuan rumah bagi pangkalan udara Al-Udeid, fasilitas militer AS terbesar di Timur Tengah, yang menjadi pusat operasi udara Amerika di seluruh wilayah. CNN melaporkan bahwa serangan Israel yang tidak terduga di Doha telah menimbulkan kekhawatiran serius di Pentagon. Seorang sumber di Departemen Pertahanan AS menyatakan, ini bukan hanya masalah politik. Ini adalah masalah keamanan. Israel menyerang begitu dekat dengan salah satu aset strategis kita yang paling penting tanpa koordinasi atau pemberitahuan sebelumnya. Itu berbahaya dan tidak dapat diterima. Trump, yang selama ini selalu mengedepankan slogan America First, tampaknya melihat serangan ini sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan personel militer AS dan operasional mereka. Dalam pandangan Trump, sebagaimana dikutip oleh Fox News, Israel tidak hanya merusak hubungan diplomatik, tetapi juga membahayakan nyawa warga Amerika. Ketiga, kritik Trump juga berakar pada kekhawatiran bahwa tindakan Israel akan memicu konflik regional yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menarik Amerika Serikat ke dalam perang yang tidak diinginkan. Laporan dari Associated Press menyoroti bahwa Trump telah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap keterlibatan AS dalam perang-perang tak berujung di Timur Tengah. Serangan di Qatar, yang telah memicu kemarahan Iran dan menyatukan negara-negara Arab, dilihat oleh Trump sebagai resep sempurna untuk bencana. Dia percaya bahwa Israel,
dengan tindakan agresifnya, sedang memancing respons militer dari Iran, yang bisa dengan cepat meningkat menjadi konflik skala penuh yang memerlukan intervensi AS. Perang ini bukan untuk kita, kata Trump dalam sebuah pernyataan di media sosial, yang juga dikutip oleh BBC News. Kita telah menghabiskan triliunan dolar dan ribuan nyawa. Sudah cukup. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri, atau lebih baik lagi, jangan mulai dari awal. Seorang analis politik dari The Washington Post berpendapat bahwa pandangan Trump ini, meskipun terdengar pragmatis, juga mencerminkan sikapnya yang transaksional terhadap hubungan internasional. Bagi Trump, aliansi adalah pertukaran. Dia merasa bahwa Amerika Serikat telah memberikan begitu banyak kepada Israel, dan sebagai imbalannya, Israel seharusnya tidak mengambil tindakan yang bisa membahayakan kepentingan AS tanpa persetujuan. Serangan di Qatar dipandang sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip ini. Ini bukan lagi sekutu yang kita dukung, kata analis itu, melainkan sekutu yang membutuhkan izin dari kita untuk bertindak. Pandangan Trump ini juga memiliki resonansi yang kuat di kalangan basis pendukungnya, yang selama ini mendukung pendekatannya yang skeptis terhadap intervensi asing. Dengan mengkritik Israel, Trump memposisikan dirinya sebagai calon yang akan mengutamakan kepentingan Amerika di atas segalanya, bahkan jika itu berarti mengkritik sekutu tradisional. Ini adalah strategi yang bisa sangat efektif dalam pemilu mendatang, karena banyak pemilih AS, dari berbagai spektrum politik, lelah dengan perang di luar negeri. Secara keseluruhan, pandangan Donald Trump tentang serangan Israel di Qatar lebih dari sekadar kritik yang spontan. Itu adalah sebuah analisis yang diperhitungkan, yang menyoroti bagaimana tindakan Israel secara langsung merusak kesepakatan Abraham, membahayakan personel militer AS, dan meningkatkan risiko keterlibatan Amerika dalam konflik regional yang lebih besar. Dengan mengartikulasikan kekhawatiran ini, Trump tidak hanya membedakan dirinya dari lawan-lawannya, tetapi juga memberikan suara kepada pandangan yang semakin populer di Amerika Serikat, bahwa sudah saatnya bagi AS untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri di Timur Tengah. Pernyataan Donald Trump yang mengecam serangan Israel di Qatar bukanlah sekadar gertakan politik, melainkan cerminan dari kekhawatiran yang mendalam dan terperinci mengenai bagaimana tindakan tersebut merusak kepentingan strategis Amerika Serikat. Para analis politik dan pakar kebijakan luar negeri, baik yang pro maupun kontra terhadap Trump, sepakat bahwa kritiknya didasarkan pada logika yang kuat, terutama terkait dengan 3 pilar utama, upaya perdamaian, posisi Amerika Serikat di Timur Tengah, dan potensi ancaman terhadap pangkalan militer AS. Menurut laporan dari Bloomberg, salah satu alasan utama di balik kemarahan Trump adalah kegagalan Israel untuk mengakui dan melindungi kesepakatan Abraham. Trump, yang melihat kesepakatan Abraham sebagai salah satu pencapaian kebijakan luar negerinya yang paling penting, merasa bahwa tindakan sepihak Israel telah merusak fondasi perjanjian tersebut. Dia menganggap bahwa perjanjian itu adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan, kata seorang mantan pejabat pemerintahan Trump yang berbicara secara anonim kepada The Wall Street Journal. Dengan menyerang di wilayah negara yang menjalin hubungan dengan AS, Israel secara efektif membuat kesepakatan Abraham terlihat rapuh dan tidak berharga di mata negara-negara Arab lain yang mungkin tertarik untuk bergabung. Para analis di Carnegie Endowment for International PAC setuju, menambahkan bahwa serangan ini telah menempatkan para pemimpin di Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam posisi yang sulit secara politik, karena mereka kini menghadapi kritik dari dalam negeri karena menjalin hubungan dengan Israel. Alasan kedua yang mendasari pandangan Trump adalah bagaimana serangan tersebut berpotensi mengancam pasukan militer AS di kawasan tersebut. Qatar adalah tuan rumah bagi pangkalan udara Al-Udeid, fasilitas militer AS terbesar di Timur Tengah, yang menjadi pusat operasi udara Amerika di seluruh wilayah. CNN melaporkan bahwa serangan Israel yang tidak terduga di Doha telah menimbulkan kekhawatiran serius di Pentagon. Seorang sumber di Departemen Pertahanan AS menyatakan, ini bukan hanya masalah politik. Ini adalah masalah keamanan. Israel menyerang begitu dekat dengan salah satu aset strategis kita yang paling penting tanpa koordinasi atau pemberitahuan sebelumnya. Itu berbahaya dan tidak dapat diterima. Trump, yang selama ini selalu mengedepankan slogan America First, tampaknya melihat serangan ini sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan personel militer AS dan operasional mereka. Dalam pandangan Trump,
sebagaimana dikutip oleh Fox News, Israel tidak hanya merusak hubungan diplomatik, tetapi juga membahayakan nyawa warga Amerika. Ketiga, kritik Trump juga berakar pada kekhawatiran bahwa tindakan Israel akan memicu konflik regional yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menarik Amerika Serikat ke dalam perang yang tidak diinginkan. Laporan dari Associated Press menyoroti bahwa Trump telah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap keterlibatan AS dalam perang-perang tak berujung di Timur Tengah. Serangan di Qatar, yang telah memicu kemarahan Iran dan menyatukan negara-negara Arab, dilihat oleh Trump sebagai resep sempurna untuk bencana. Dia percaya bahwa Israel, dengan tindakan agresifnya, sedang memancing respons militer dari Iran, yang bisa dengan cepat meningkat menjadi konflik skala penuh yang memerlukan intervensi AS. Perang ini bukan untuk kita, kata Trump dalam sebuah pernyataan di media sosial, yang juga dikutip oleh BBC News. Kita telah menghabiskan triliunan dolar dan ribuan nyawa. Sudah cukup. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri, atau lebih baik lagi, jangan mulai dari awal. Seorang analis politik dari The Washington Post berpendapat bahwa pandangan Trump ini, meskipun terdengar pragmatis, juga mencerminkan sikapnya yang transaksional terhadap hubungan internasional. Bagi Trump, aliansi adalah pertukaran. Dia merasa bahwa Amerika Serikat telah memberikan begitu banyak kepada Israel, dan sebagai imbalannya, Israel seharusnya tidak mengambil tindakan yang bisa membahayakan kepentingan AS tanpa persetujuan. Serangan di Qatar dipandang sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip ini. Ini bukan lagi sekutu yang kita dukung, kata analis itu, melainkan sekutu yang membutuhkan izin dari kita untuk bertindak. Pandangan Trump ini juga memiliki resonansi yang kuat di kalangan basis pendukungnya, yang selama ini mendukung pendekatannya yang skeptis terhadap intervensi asing. Dengan mengkritik Israel, Trump memposisikan dirinya sebagai calon yang akan mengutamakan kepentingan Amerika di atas segalanya, bahkan jika itu berarti mengkritik sekutu tradisional. Ini adalah strategi yang bisa sangat efektif dalam pemilu mendatang, karena banyak pemilih AS, dari berbagai spektrum politik, lelah dengan perang di luar negeri. Secara keseluruhan, pandangan Donald Trump tentang serangan Israel di Qatar lebih dari sekadar kritik yang spontan. Itu adalah sebuah analisis yang diperhitungkan, yang menyoroti bagaimana tindakan Israel secara langsung merusak kesepakatan Abraham, membahayakan personel militer AS, dan meningkatkan risiko keterlibatan Amerika dalam konflik regional yang lebih besar. Dengan mengartikulasikan kekhawatiran ini, Trump tidak hanya membedakan dirinya dari lawan-lawannya, tetapi juga memberikan suara kepada pandangan yang semakin populer di Amerika Serikat, bahwa sudah saatnya bagi AS untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri di Timur Tengah. Pernyataan Donald Trump yang mengecam serangan Israel di Qatar bukanlah sekadar gertakan politik, melainkan cerminan dari kekhawatiran yang mendalam dan terperinci mengenai bagaimana tindakan tersebut merusak kepentingan strategis Amerika Serikat. Para analis politik dan pakar kebijakan luar negeri, baik yang pro maupun kontra terhadap Trump, sepakat bahwa kritiknya didasarkan pada logika yang kuat, terutama terkait dengan 3 pilar utama, upaya perdamaian, posisi Amerika Serikat di Timur Tengah, dan potensi ancaman terhadap pangkalan militer AS. Menurut laporan dari Bloomberg, salah satu alasan utama di balik kemarahan Trump adalah kegagalan Israel untuk mengakui dan melindungi kesepakatan Abraham. Trump, yang melihat kesepakatan Abraham sebagai salah satu pencapaian kebijakan luar negerinya yang paling penting, merasa bahwa tindakan sepihak Israel telah merusak fondasi perjanjian tersebut. Dia menganggap bahwa perjanjian itu adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan, kata seorang mantan pejabat pemerintahan Trump yang berbicara secara anonim kepada The Wall Street Journal. Dengan menyerang di wilayah negara yang menjalin hubungan dengan AS, Israel secara efektif membuat kesepakatan Abraham terlihat rapuh dan tidak berharga di mata negara-negara Arab lain yang mungkin tertarik untuk bergabung. Para analis di Carnegie Endowment for International PAC setuju, menambahkan bahwa serangan ini telah menempatkan para pemimpin di Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam posisi yang sulit secara politik, karena mereka kini menghadapi kritik dari dalam negeri karena menjalin hubungan dengan Israel. Alasan kedua yang mendasari pandangan Trump adalah bagaimana serangan tersebut berpotensi mengancam pasukan militer AS di kawasan tersebut. Qatar adalah tuan rumah bagi pangkalan udara Al Udeid, fasilitas militer AS terbesar di Timur Tengah,
yang menjadi pusat operasi udara Amerika di seluruh wilayah. CNN melaporkan bahwa serangan Israel yang tidak terduga di Doha telah menimbulkan kekhawatiran serius di Pentagon. Seorang sumber di Departemen Pertahanan AS menyatakan, ini bukan hanya masalah politik. Ini adalah masalah keamanan. Israel menyerang begitu dekat dengan salah satu aset strategis kita yang paling penting tanpa koordinasi atau pemberitahuan sebelumnya. Itu berbahaya dan tidak dapat diterima. Trump, yang selama ini selalu mengedepankan slogan America First, tampaknya melihat serangan ini sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan personel militer AS dan operasional mereka. Dalam pandangan Trump, sebagaimana dikutip oleh Fox News, Israel tidak hanya merusak hubungan diplomatik, tetapi juga membahayakan nyawa warga Amerika. Ketiga, kritik Trump juga berakar pada kekhawatiran bahwa tindakan Israel akan memicu konflik regional yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menarik Amerika Serikat ke dalam perang yang tidak diinginkan. Laporan dari Associated Press menyoroti bahwa Trump telah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap keterlibatan AS dalam perang-perang tak berujung di Timur Tengah. Serangan di Qatar, yang telah memicu kemarahan Iran dan menyatukan negara-negara Arab, dilihat oleh Trump sebagai resep sempurna untuk bencana. Dia percaya bahwa Israel, dengan tindakan agresifnya, sedang memancing respons militer dari Iran, yang bisa dengan cepat meningkat menjadi konflik skala penuh yang memerlukan intervensi AS. Perang ini bukan untuk kita, kata Trump dalam sebuah pernyataan di media sosial, yang juga dikutip oleh BBC News. Kita telah menghabiskan triliunan dolar dan ribuan nyawa. Sudah cukup. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri, atau lebih baik lagi, jangan mulai dari awal. Seorang analis politik dari The Washington Post berpendapat bahwa pandangan Trump ini, meskipun terdengar pragmatis, juga mencerminkan sikapnya yang transaksional terhadap hubungan internasional. Bagi Trump, aliansi adalah pertukaran. Dia merasa bahwa Amerika Serikat telah memberikan begitu banyak kepada Israel, dan sebagai imbalannya, Israel seharusnya tidak mengambil tindakan yang bisa membahayakan kepentingan AS tanpa persetujuan. Serangan di Qatar dipandang sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip ini. Ini bukan lagi sekutu yang kita dukung, kata analis itu, melainkan sekutu yang membutuhkan izin dari kita untuk bertindak. Pandangan Trump ini juga memiliki resonansi yang kuat di kalangan basis pendukungnya, yang selama ini mendukung pendekatannya yang skeptis terhadap intervensi asing. Dengan mengkritik Israel, Trump memposisikan dirinya sebagai calon yang akan mengutamakan kepentingan Amerika di atas segalanya, bahkan jika itu berarti mengkritik sekutu tradisional. Ini adalah strategi yang bisa sangat efektif dalam pemilu mendatang, karena banyak pemilih AS, dari berbagai spektrum politik, lelah dengan perang di luar negeri. Secara keseluruhan, pandangan Donald Trump tentang serangan Israel di Qatar lebih dari sekadar kritik yang spontan. Itu adalah sebuah analisis yang diperhitungkan, yang menyoroti bagaimana tindakan Israel secara langsung merusak kesepakatan Abraham, membahayakan personel militer AS, dan meningkatkan risiko keterlibatan Amerika dalam konflik regional yang lebih besar. Dengan mengartikulasikan kekhawatiran ini, Trump tidak hanya membedakan dirinya dari lawan-lawannya, tetapi juga memberikan suara kepada pandangan yang semakin populer di Amerika Serikat, bahwa sudah saatnya bagi AS untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri di Timur Tengah.